sedang bertempur, entah apa permasalahannya. Di tengah kebingungannya, salah satu penduduk pun memberitahukan bahwa yang bertempur adalah kelompok Wetan dan Kulon. Mereka tidak pernah akur dan setiap hari pasti bertempur. Hampir tiap hari mereka berkelahi. Siapa mereka? Kelompok Wetan dan kelompok Kulon. Kelompok Wetan sama kelompok Kulon. Iya. Di tengah hiruk pikuk pertempuran tersebut, tiba-tiba datanglah seorang anak muda yang kelihatannya tidak bisa berkelahi sama sekali. Ia pun meminta supaya mereka menghentikan pertempuran tersebut karena tidak ada gunanya perkelahian tanpa ujung tersebut. Dengan puisi-puisinya, ia pun menyindir pertempuran bodoh tersebut. Namun ia pun justru mendapat pukulan dan tendangan hingga ia pun tersungkur. Setelah itu, terlihat ada segerombolan prajurit yang kemudian membubarkan pertempuran itu. Dan kedua kelompok itu pun kocar-kacir masuk pada dua gerbang tinggi yang berbeda. Jangan berkelahi! Hentikan perkelahian! Keuntungan apa yang kalian dapat? Lebih baik kalian mendengar puisiku daripada berkelahi! Minggir! Minggir! Ubar! Lari kalian! Ubar! Lari! Angling Dharma pun dari tadi hanya mengamati semua kejadian aneh tersebut. Namun, ia pun tertarik pada seorang pemuda pembaca puisi itu. Kemudian sang Prabu pun menghampiri pemuda yang masih berdiri di tempatnya dan masih membaca puisi-puisi indahnya. Angling Dharma pun memberikan pujian atas puisi pemuda tersebut dan kemudian mengajaknya pergi dari tempat itu untuk menuju tempat yang lebih enak untuk berbicara. Ingatlah sebisamu. Segala yang baik kau. Bagus. Terima kasih. Mari ikut saya. Dari syair-syair puisi pemuda yang bernama Panji tersebut, Angling Dharma pun tahu bahwa Panji habis putus dengan kekasihnya. Namun, Angling Dharma pun membesarkan hatinya supaya tidak selalu bersedih. Ketika ada seorang wanita yang ditemani dayangnya lewat di dekat tempat mereka berundung, Angling Dharma pun menyuruh Panji untuk menyapanya, karena siapa tahu wanita tersebut akan tertarik kepadanya. Benar saja, dengan puisinya, Panji pun akhirnya dapat membuat wanita tersebut kagum, dan ia pun tahu bahwa nama wanita cantik tersebut adalah Putri. Baru patah hati? Tapi jangan larut. Anggap saja tidak jodoh tapi masih banyak gadis yang lain. Coba kamu sapa dia. Siapa tahu dia jadi penggantinya. Syairmu bagus. Terima kasih. Ayo Putri. Mau dengar lanjutannya? Malam itu, di rumah besar kediaman Panji, Angling Dharma pun memperkenalkan namanya kepada keluarga Panji, yaitu Jaka Kelana. Yang jelas, semua orang tidak tahu bahwa ia adalah seorang raja. Di sisi lain, Jerabang atau kakak kandung Panji yang tadi siang memimpin pertempuran tembok wetan di kota raja pun terlihat marah-marah karena Panji malah membawa-bawa puisinya ke pertempuran tersebut. Dan ia pun kini membawa seorang pengembara yang tidak jelas asal-usulnya ke rumah kediamannya. Ia pun merasa bahwa puisi Panji tidak berguna apa-apa, apalagi untuk pertarungan, sama sekali tidak ada gunanya. Jerabang pun mengatakan bahwa tembok Kulon kini memiliki orang-orang yang tangguh baru yang membuat mereka kewalahan melawannya. Jaka Kelana. Oh, Jaka Kelana. Jaka Kelana. Teh, silakan. Saya tidak mengerti. Bagaimana Bopo bisa menerima pengembara yang pasti penyair ini tinggal di sini? Apa yang dihasilkan oleh sebuah puisi? Panji menjadi semakin Bopo. Mendengar semua itu, Angling Dharma pun kemudian angkat bicara dan ia pun menuturkan bahwa sebenarnya puisi memiliki kekuatan hebat untuk menundukkan lawannya. Jerabang yang mendengar omongan Angling Dharma pun justru tertawa menghina, mana mungkin puisi bisa menjatuhkan lawan. Namun, dengan tenang, Angling Dharma pun mengajak mereka keluar ruangan dan ia pun ingin membuktikan ucapannya kepada mereka. Kisana, begini. Kalau kita mau menyimak dengan baik, saya kira puisi juga bisa menjadi penakluk yang baik. Saya ingin lihat, apa ada orang bergelimpangan karena puisi? Hah? Baik.
Setelah Jerabang mengatur posisi anak buahnya, Angling Dharma pun membaca puisi yang pernah diucapkan oleh Panji. Namun, Jerabang dan anak buahnya pun masih tak percaya, dan mereka semua pun kasak kusuk menghina Angling Dharma. Angling Dharma pun tetap membaca puisinya tanpa menghiraukan cemoohan mereka. Setelah itu, ia pun melambaikan tangannya dan berusaha mengeluarkan ajian meliwis putih sambil membaca kelanjutan isi puisi tersebut. Seiring dengan gerakan lambaian tangannya, tiba-tiba langit di sekitar tempat tersebut pun berubah menjadi hitam pekat, disertai petir yang saling menyambar dan angin yang semakin kuat berhembus. Orang-orang tersebut pun mulai takut dan bergerak mundur melihat syair puisi Angling Dharma yang berakibat luar biasa seakan hendak meruntuhkan bumi. Mereka semua pun kemudian terhempas dan jatuh bergedebukan, terkena sambaran kekuatan alam yang ditimbulkan oleh puisi Angling Dharma. Jerabang pun langsung meminta maaf kepada Sang Prabu karena telah meremehkannya. Mereka pun meminta Angling Dharma untuk menjadi guru mereka. Panji dan ayah ibunya terlihat bahagia melihat Jerabang telah berubah. Barat burung, aku adalah burung yang terseret angin beliung. Kandas, dan akhirnya Maafkan saya, Raden. Saya tadi meremehkan Raden. Saya hanya membuktikan bahwa sepenggal puisi bisa punya kekuatan yang luar biasa. Setelah pertemuannya dengan putri tempo hari, Panji pun benar-benar menjadi jatuh hati padanya. Begitu juga pun sebaliknya, mereka pun sama-sama mencintai. Namun yang menjadi penghalang besar adalah mereka berasal dari dua kelompok yang saling berlawanan dan bermusuhan satu sama lain. Sehingga mereka pun selalu bertemu secara diam-diam. Mereka berdua sebenarnya pun sama sekali tidak menginginkan pertikaian Tembok Kulon dan Tembok Wetan terus berlanjut. Hingga suatu ketika, mereka pun terpergok sedang berduaan di daerah Tembok Kulon, tempat kediaman putri. Kemudian Panji pun dihukum oleh orang-orang Tembok Kulon dengan cara dibuang ke hutan larangan. Karena itulah perjanjian yang telah ditentukan jika ada keturunan mereka yang saling berhubungan. Iya, lupakan tembok wetanmu. Lupakan tembok kulonku. Manis sekali. Sudah, Kakang. Hentikan. Angling Dharma yang mengetahui hal tersebut pun meminta kepada Tembok Wetan yang dipimpin oleh Ki Boganan supaya berunding dulu sebelum melakukan penyerangan atau jalan kekerasan lainnya. Di hari itu, Ki Boganan pun langsung berhadapan dengan ketua Tembok Kulon. Namun, pihak Tembok Kulon tidak mau berdamai sehingga membuat peperangan terjadi lagi dan mengakibatkan Jeliteng, putra Ki Tembok Kulon pun tewas oleh Jerabang. Angling Dharma yang sedari tadi memperhatikan dari jauh pun tidak mau campur tangan terlebih dahulu. Masalahnya kan sudah jelas. Panji telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Kita tidak mungkin dipersatukan, Pugaran. Apalagi saling mencintai. Di rumah kediamannya, Putri pun terlihat menangisi kepergian Jeliteng kakak kandungnya. Ia pun mempertanyakan ke mulut yang terjadi tidak ada habis-habisnya antara Tembok Wetan dan Kulon yang sama sekali tidak ada manfaat kebaikannya. Ayahnya pun hanya bisa diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan putrinya tersebut. Di sisi lain, Angling Dharma pun memberitahukan bahwa ia akan berusaha menyatukan Tembok Kulon dan Wetan dengan jalan menyatukan Panji dan Putri. Ki Boganan pun setuju dengan usul Prabu Angling Dharma karena ia pun ingin kedamaian dan bukan pertikaian. Saya punya satu jalan untuk menuju perdamaian. Apa itu? Saya akan memanfaatkan cinta antara Panji dan Putri sebagai jembatan perdamaian. Bagaimana caranya? Serahkan kepada saya. Selama niat kita baik,
Yang Widi akan selalu merestui kita. Setelah penguburan Jeliteng, Putri pun menjadi sangat sedih dan putus asa karena ia pun tidak memiliki daya untuk bisa membuat Tembok Wetan dan Kulon berdamai. Ia pun hendak bunuh diri dengan menghujamkan keris ke dadanya karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Panji pun telah dibuang, sedangkan dirinya juga dipaksa kawin dengan Kisara, orang yang sangat tidak dicintainya. Namun, sebelum Putri menghujamkan keris ke tubuhnya, tiba-tiba Angling Dharma pun datang dan menggagalkan niatnya tersebut. Kemudian Sang Prabu pun menjelaskan kepada Putri bahwa ia harus meminum pil lupa diri untuk bisa tertidur seperti layaknya orang mati. Selanjutnya, Panjilah yang akan datang membawa pil penawar dan hanya Panjilah yang bisa membangunkan sang putri. Dengan demikian maka, Tembok Wetan dan Kulon mau tidak mau akan berdamai tanpa ada kekerasan ataupun peperangan lagi. Karena itulah saya harus bertanggung jawab untuk menyatukan cinta kalian. Tidak mungkin. Panji sudah dibuang di Bukit Larangan. Tembok Kulon akan menghancurkan Tembok Wetan. Ada satu jalan untuk mempersatukan cinta kalian, sekaligus menyatukan Tembok Kulon dan Tembok Wetan. Ini ramuan lupa diri yang sempurna namanya. Kalau ramuan ini diminum, yang meminumnya akan segera mengantuk. Lalu sesudah itu, ia akan tidur dengan sempurna. Setelah itu, Angling Dharma pun pergi ke hutan larangan untuk membebaskan Panji. Di hutan larangan, terlihat Panji dengan tangan dirantai pun berjalan terseok-seok karena menghindari kejaran dari dua orang suruhan Kisara untuk membunuhnya. Namun Angling Dharma pun datang untuk menyelamatkan Panji. Setelah membereskan kedua pengeroyok Panji, Angling Dharma pun membebaskan rantai yang membelenggu Panji. Kemudian Angling Dharma pun menjelaskan kepada Panji tentang rencananya untuk menyatukan Tembok Kulon dan Wetan melalui dirinya dan Putri. Bagaimana pendekar ini tahu kalau aku ada di sini? Kamu harus cepat pulang. Putri menunggumu. Apa yang telah terjadi dengannya? Nanti aku jelaskan. Terima kasih, pendekar. Sementara itu di Tembok Kulon terlihat kematian Putri yang ditangisi oleh ayah dan ibunya. Kemudian ayahnya pun membaca surat yang ditinggalkan oleh Putri sebelum meninggal. Yang inti dari surat tersebut adalah hanya dengan pelukan Panjilah yang akan membuatnya bisa hidup kembali. Setelah membaca surat tersebut, tiba-tiba datanglah Ki Bogaran, ketua Tembok Wetan, yang kembali menawarkan perdamaian dengan mempertemukan putra dan putri mereka. Panji yang telah dibebaskan oleh Prabu Angling Dharma pun juga turut hadir di tempat itu. Ia pun kemudian terlihat bersitegang dengan Kisara karena Kisara telah menyuruh dua anak buahnya untuk membunuhnya di hutan larangan. Maafkan Putri, kalau akhirnya Putri harus pergi. Buat apa saya hidup kalau yang saya cintai pergi? Buat apa saya hidup kalau sesudah ini terjadi pembantaian pada mereka yang tidak bersalah? Dan untuk apa saya hidup kalau akhirnya saya harus menikah dengan orang yang tidak saya cintai? Sekarang ini saya memang mati, tetapi ciuman cinta sejati seorang Panji akan mampu membangunkan saya kembali. Kalau kalian mencintai saya, datangkan dia. Biarkan cinta sucinya membangunkan saya. Haruskah Tembok Wetan dan Tembok Kulon tetap jadi penghalang kalau tebusannya kehidupan kembali putrimu, Kalasan? Sebentar lagi Panji akan datang ke sini untuk membangunkan putrimu. Iya, sebab saya sudah hadir di sini.
Kau yang menyuruh dua lelaki berpedang itu, Kisaran. Ini buktinya. Kisaran, apa yang terjadi sebenarnya? Ia yang menyuruh orang untuk saya. Namun, Panji yang sedang bersih tegang dengan Kisara pun teringat akan kata-kata sang Prabu bahwa tujuannya hanya satu, yaitu membangunkan putri dengan pil yang telah berada di tangannya. Panji pun kemudian langsung menuju pembaringan putri, dan dengan ciumannya, ia pun memasukkan pil penawar tersebut kepada putri, sehingga putri pun tiba-tiba terbangun. Semua yang melihat adegan tersebut pun menjadi tertegun, kecuali Kisara yang langsung mencabut pedangnya dan ingin menghabisi Panji. Namun, di dalam tubuh Panji ternyata ada jasad halus Angling Dharma, sehingga Panji pun dengan mudah mengalahkan Kisara. Kemudian Panji pun menjelaskan semuanya kepada Ki Kalasan tentang kematian Jeliteng dan percobaan pembunuhan kepadanya, sehingga Ki Kalasan pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membuang Kisara ke Bukit Larangan. Putri, Diamkan Panji! jangan takut. Aku ada di dalam dirimu. Kenapa, Kisaran? Kau takut rahasiamu terbongkar? Ampun. Ayo. Dia biang keributan. Dia yang membuat Jeliteng jadi berangasan. Dan dia yang menyuruh orang untuk saya di pembuangan. Bawa mereka masuk. Apa benar? Kalian disuruh Kisaran untuk membunuh Panji? Tinggal dia. Buang ke Bukit Larangan. Nanti dulu, tunggu penjelasan saya. Saya melakukannya demi cerita. Akhirnya, Panji dan Putri pun berhasil menyatukan Tembok Wetan dan Kulon dengan cinta suci mereka. Dan yang terpenting adalah peran Prabu Angling Dharma atas segala kedamaian tersebut. Yang hingga kini mereka tidak ada yang tahu bahwa Jaka Kelana sebenarnya adalah Raja Agung Malwapati. Ayo maju. Ayo maju. Tugasku sudah selesai. Aku harus melanjutkan perjalananku. Mari bergabung. Mari. Cinta kalian telah menyatukan dua tembok. Tembok Wetan dan Tembok Kulon. Tidak ada lagi dendam dan permusuhan di antara kita. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. The Arctic is warming twice as fast as the rest of the Earth. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat jahat. Aku akan menolongmu. Melanjutkan dari cerita sebelumnya tentang kisah perjalanan Prabu Angling Dharma untuk mendapatkan wahyu mahkota Rama. Angling Dharma pun tidak akan serta-merta mendapatkan wahyu mahkota Rama begitu saja. Namun, ia pun harus melewati beberapa rintangan sebagai ujian menuju ilmu tertinggi tersebut.
Setelah menyatukan tembok kulon dan tembok wetan di kota Kali Tembok, seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, Angling Dharma pun melanjutkan perjalanannya menuju arah kakinya melangkah. Di malam itu, Sang Prabu pun terlihat sedang menginap di sebuah hutan. Ia pun menghangatkan dirinya dengan api unggun dan membakar sedikit hewan buruannya. Ketika Sang Prabu sedang menikmati daging panggangnya, ia pun seperti mendengar suara dengkuran yang sangat keras. Ia pun mencari-cari sumber suara tersebut dan membatin dalam hati dengkuran siapa yang bisa sekeras itu. Namun, setelah menggunakan ajian tatar netra yang bisa menembus kabut, Angling Dharma pun bisa mengetahui kalau yang mendengkur ternyata adalah seorang raksasa. Masa ada suara dengkur sekeras itu? Raksasa. Pagi itu, Angling Dharma pun dibangunkan oleh suara orang-orang yang berteriak-teriak seperti sedang tergesa-gesa. Sang Prabu pun kemudian bangkit dan mencari sumber suara tersebut. Ternyata, di bawah bukit tempatnya menginap, terlihat orang-orang berseragam prajurit sedang mempersiapkan sesuatu dan mereka juga membawa seorang anak perempuan kecil. Di mana? Setelah mendirikan tenda untuk berteduh, mereka pun memberikan salam penghormatan dan meninggalkan anak kecil tersebut sendirian. Angling Dharma yang melihat peristiwa tersebut pun heran, mengapa anak sekecil itu ditinggal sendirian di tengah hutan. Namun, Angling Dharma pun langsung teringat akan raksasa yang tadi malam dilihatnya. Ia pun kemudian menghubungkan dua peristiwa tersebut dan menyimpulkan bahwa anak tersebut pasti akan dijadikan korban untuk raksasa tersebut. Semua sudah selesai? Tinggalkan tempat ini. Kenapa ditinggal? Anak itu mau dikorbankan untuk raksasa itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Angling Dharma pun kemudian menghampiri anak kecil tersebut. Walaupun awalnya takut, namun putri kecil tersebut pun berani setelah mendengar penjelasan dari Prabu Angling Dharma yang hendak menolongnya. Akan tetapi, putri kecil tersebut pun menjelaskan kepada Angling Dharma bahwa ia justru menunggu raksasa tersebut keluar dari sarangnya. Hal tersebut membuat heran Angling Dharma. Putri kecil tersebut pun kemudian menuturkan bahwa yang berdiam di dalam goa tersebut adalah seorang buto ijo. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat jahat. Aku akan menolongmu. Menang saya? Iya. Menang bagaimana? Kamu pasti tidak sadar kalau kamu akan menjadi korban raksasa gua yang di sana itu. Saya memang lagi menunggu dia keluar dari guanya. Jadi kamu memang mau menunggunya? Iya. Ya, butuh hijau. Sekilas cerita bahwa dahulu ada seorang buto ijo raksasa yang menggigirkan desa Dadapan dan mencuri mentimun-mentimun yang ditanam oleh para penduduk. Namun, ada satu mentimun yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya, dan seorang ibu pun terlihat memohon kepada buto ijo tersebut untuk mengembalikan timun emas yang dibawanya, karena di dalamnya ada bayi yang sedang mendekam. Setelah mendengar suara bayi menangis dari dalam timun emas tersebut, sang buto ijo pun kemudian memberikan timun emas kepada Mbok Dadap. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhinya, yaitu Mbok Dadap harus memberikan bayi tersebut pada suatu saat nanti. Setelah itu, buto ijo pun kembali ke hutan tempatnya berdiam. Tolong berikan timun emas itu padaku. Dalam timun emas itu ada bayinya. Daku. Suatu saat, aku akan mengambilnya. Mbok Dada pun kemudian membawa timun emas itu ke rumahnya dan membelah timun raksasa tersebut yang kemudian di dalamnya terdapat bayi kecil yang mungil. Setelah itu, Mbok Dada pun mendengar suara dari timun emas tersebut bahwa bayi itu dititipkan kepadanya dan ia pun harus menamainya Ratri Mas.
Dan di tahun ke-7, ketika terjadi gerhana matahari penuh, Ratrimas akan mengalahkan si angkara murka Buto Ijo yang telah bertahun-tahun merongrong negeri tersebut. Mbok Dadang, kutitipkan bayi itu padamu. Berilah dia nama Ratrimas. Ya, di tahun ke-7, ketika terjadi gerhana matahari penuh, Ratrimas akan mengalahkan si angkara murka Buto Ijo yang telah bertahun-tahun merongrong negerimu itu. Setelah menceritakan semuanya kepada Angling Dharma dan Sang Prabu pun mendengarkannya dengan saksama, maka kemudian putri kecil pun memberitahukan bahwa ia akan mengalahkan Sang Buto Ijo dengan bekal beberapa perkakas seperti biji semangka, jarum, garam, dan terasi. Hal tersebut pun jelas membuat Angling Dharma bertambah bingung. Bagaimana bisa dengan perkakas seperti itu ia akan melawan seorang raksasa yang sangat kuat dan besar? Hari ini kamu akan berhadapan dengan Buto Ijo itu. Iya, Dengan cara bagaimana? tenang. Ini. Nah, Mbok Dadang membekali saya ini. Biji semangka, jarum, garam, dan terasi. Iya, Kamu akan melawan Buto Ijo dengan senjata seperti ini. Aku tidak mengerti. Setelah itu, tiba-tiba langit pun menjadi gelap karena di hari itulah tepat 7 tahun umur Ratrimas dan gerhana